Berbagi cerita misteri, mengungkap alam gaib. Masih di sini di Cerita Horor Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cerita Horor Story. Pada kesempatan kali ini, saya akan bawain satu cerita yang ditulis oleh Medina. Dan cerita ini bersumber dari Risti. Cerita ini berjudul Susuk Kuntilanak. Dikala matahari mulai meninggikan sinarnya, tiba-tiba Risti mendengar suara ketukan pintu. Pintu pun dibukanya. Ternyata itu adalah seorang yang ia kenal dekat. Dia adalah seorang teman kakak Risti yang namanya Mas Trisno. Ia pun membawa istrinya yang bernama Dewi. Risti tergolong gadis yang peka akan penglihatannya. Tiba-tiba mata Risti tertuju pada sosok yang ada di belakang Dewi, yang sepertinya selalu mengikuti Dewi kemanapun dia pergi. Sedikit gambaran akan sosok itu. Sosok wanita bertubuh hitam legam. Rambutnya panjang menutupi semua wajahnya. Matanya putih. Jalan pun terpincang-pincang. Sosok itu sangatlah menakutkan. Mirip seperti kuntilanak, tetapi berbadan hitam. Sosok kuntilanak itu menatap ke arah Risti dengan sorotan mata tajam. Risti pun segera memalingkan wajahnya dan berpura-pura tak melihatnya. Seakan-akan sosok itu tahu bahwa Risti bisa melihatnya juga. Karena Risti sangat risih melihat sosok itu, Risti pun memilih pergi meninggalkan mereka berdua yang tengah asik mengobrol dengan kakaknya. Dalam perjalanan Risti menuju ke rumah temannya, Risti pun selalu memikirkan apa yang ia lihat barusan. Mengapa sosok itu selalu mengikuti Dewi kemanapun ia pergi? Apakah Dewi sama mengetahuinya kalau ia diikuti sosok kuntilanak wanita berbadan hitam itu? Risti memilih pergi meninggalkan mereka berdua yang tengah asik mengobrol dengan kakaknya. Pikiran pun menerawang jauh dan memikirkan tentang sosok tadi. Mengapa ia selalu mengikuti Dewi kemanapun Dewi pergi? Apakah Dewi mengetahuinya? Banyak pertanyaan yang ada di dalam benak Risti. Tapi Risti mencoba melupakan dan tak mau ikut campur urusannya. Profesi Risti di kala itu adalah salah seorang pengajar bahasa Kantonis di salah satu lembaga ketenagakerjaan wanita. Entah tak tahu mengapa, tiba-tiba Dewi melamar pekerjaan menjadi TKW. Padahal Dewi adalah tergolong orang yang mampu, dan suaminya adalah salah satu pemilik lembaga tersebut. Memang sangat aneh. Tapi Risti tak mau memperdulikan itu. Mau tidak mau, Ristilah yang menjadi guru pengajar Dewi. Dan disinilah semuanya mulai terungkap. Tentang siapa sebenarnya Dewi dan sosok apa yang mengikuti Dewi ini dan apa tujuannya. Pada hari pertama mengajar Dewi, Dewi pun berada di mes kelembagaan itu. Hari pertama Dewi mengikuti kelas bahasa yang diajar oleh Risti. Karena Dewi sudah berumur, Dewi pun sangat lambat dalam menangkap semua pelajarannya. Dewi adalah salah seorang yang paling cantik di antara calon TKW lain. Bahkan tak ayal teman Risti pun yang lelaki sering mencuri pandang ke arah Dewi. Tapi tidak dengan Risti yang memiliki kepekaan. Risti melihat wajah Dewi itu sangat menakutkan. Wajahnya terkadang sering kelihatan sangat tua seperti nenek-nenek berumur 70 tahunan. Padahal kala itu Dewi masih berumur 28 tahun. Tapi sekali lagi, sebagai guru pengajar,
Risti mencoba profesional mengajar semuanya. Walaupun dalam kondisi ketakutan, tak nyaman, dan keselamatannya pun terkadang akan sangat terancam sewaktu-waktu. Apalagi saat Risti melihat ke arah Dewi, sosok setan kuntilanak wanita hitam legam berambut panjang itu sering melihat ke arah Risti. Seakan-akan setan itu mengetahui kalau Risti melihatnya juga. Kuntilanak hitam itu tak ingin urusannya dicampuri. Ia melihat Risti dengan sorotan mata tajamnya, seakan-akan menggertak Risti, agar Risti bungkam tak mengatakan ini kepada siapapun. Risti juga sudah mengetahui dampaknya kalau Risti berbicara kepada teman-temannya akan rahasia Dewi. Bisa-bisa Ristilah yang akan menjadi tumbal berikutnya. Baja mengajari Dewi pelajaran bahasa dengan sangat menegangkan. Sekali lagi Risti mencoba profesional dan mengabaikan sosok itu. Setelah pelajaran selesai, Risti pun mencoba ingin mengetahui sosok ini kenapa selalu mengikuti Dewi. Karena penasaran, akhirnya Risti mencari tahu sendiri dengan bersembunyi-sembunyi, agar kuntilanak itu tak mengetahuinya. Satu minggu mengajari Dewi akhirnya terjawab sudah. Sosok kuntilanak ini mengikuti Dewi kemanapun ia pergi, karena Dewi memakai susuk dan Risti pun menyebutnya dengan susuk kuntilanak. Apa fungsinya Risti pun belum mengetahui secara jelas. Risti mencoba menggali lagi lebih dalam tentang Dewi yang memakai sosok itu. 2 minggu akhirnya semua terjawab sudah. Fungsi susuk kuntilanak ini adalah salah satu susuk pemikat lawan jenis. Dewi memakai susuk itu agar suaminya mau menuruti apa yang dia inginkan. Setiap kali Risti memperhatikan suami Dewi, ia seakan-akan menjadi budaknya saja. Sebelum Trisno menikahi Dewi, Trisno ini adalah pacar dari sahabat Dewi sendiri. Namanya Lastri. Mereka berpacaran sudah sangat lama. Bahkan mereka berdua pun berniat ingin mengarah ke jenjang yang lebih serius. Tetapi entah mengapa, Trisno malah menikahi Dewi. Setelah menikahi Dewi, Trisno pun seakan-akan bertekuk lutut terhadap Dewi. Cinta Trisno bahkan sangat berlebihan, seakan-akan Trisno itu menjadi budak cintanya. Apa yang Dewi inginkan, semuanya Trisno akan memenuhinya. Sudah lama Dewi memakai susuk ini. Ternyata pemakaian susuk kuntilanak ini ada saja imbas dan dampak yang sangat mengerikan. Sudah sejak lama Dewi dan Trisno menikah, tapi tak kunjung mempunyai anak. Sudah 2 kali hamil tapi selalu saja mengalami keguguran. Usut punya usut, ternyata janin ini tidak keguguran secara alami. Tapi sosok penunggu susuk itulah yang memakai janinnya. Sungguh sangat disayangkan, buah hati yang sudah lama ia nanti tak kunjung hadir. Trisno yang tak mengerti akan itu pun, dia pun membesarkan hati istrinya. Untuk tetap sabar dan berusaha, dan saking sayangnya Trisno pada Dewi karena terpengaruh akan susuk itu. Di mata Risti, saat melihat Dewi seperti mempunyai gambaran akan masa lalunya. Bagaimana sosok itu memakan bayi yang sedang dikandung Dewi. Tetapi Dewi tidak merasa bersalah atas kematian anaknya. Yang di pikiran Dewi waktu itu hanya materi dan menginginkan cintanya Trisno saja. Saat menginjak kehamilan anak pertama, kuntilanak penunggu susuk itu sudah mengincar janinnya. Bagaimana cara ia akan memakannya? Seperti sudah ada perjanjian bersama dengan si dukun. Kuntilanak itu mengambil janin yang ada di dalam perut Dewi, lantas memakannya hidup-hidup. Kuntilanak itu memegang bayi yang masih menggeliat, lalu ia menggigitnya dengan menggunakan giginya. Darah berlumuran. Dia memakan bayi itu dengan lahapnya seperti memakan seekor ayam. Gambaran itu sangat jelas di pikiran Risti. Bagi para manusia,
yang mempunyai kepekaan pasti akan bisa merasakan itu. Entah dengan cara apa ia mengambil janin itu. Yang jelas, janin yang berada di dalam perut Dewi itu sudah ditukar. Seakan-akan tak ingin melihat kesedihan yang mendalam. Risti pun tak berani melihat kejadian itu lagi, ataupun kejadian berikutnya. Setiap hari Risti selalu melihat Dewi bersama sang suami seperti budaknya saja. Trisno mengabulkan semua keinginan istrinya untuk dibelikan apa saja yang ia inginkan. Termasuk barang-barang mewah pun ia berikan. Walaupun uang itu hasil dari pinjaman, tapi Dewi tak mau tahu. Yang terpenting Dewi bisa unggul di atas teman-temannya. Sampai suatu ketika, lembaga yang dibangun Trisno sepi akan peminat. Harta Trisno pun sedikit demi sedikit sudah mulai habis, dan Trisno pun jatuh bangkrut. Seakan-akan sudah tidak tertarik lagi dengan Trisno, akhirnya Dewi pun menjadikan Trisno sebagai tumbal susuk berikutnya. Tak tahu terima kasih. Yang ada di pikiran Dewi kali itu hanya harta, dan harta saja. Hari demi hari akhirnya Trisno pun jatuh sakit. Tubuhnya yang kekar, berisi, langsung kurus seketika seperti hanya berbalut tulang dan daging saja. Sungguh pemandangan yang sangat ironis. Membuat siapa saja yang melihat Trisno seakan-akan menangis dan melihat kesedihan yang sangat mendalam akan dirinya. Ibunya pun tak kuasa melihat anaknya yang terkapar lunglai. Hanya tangis dan doa yang bisa ia panjatkan untuk kesembuhannya. Kesembuhan Trisno, anak kesayangannya. Sudah melakukan pengobatan dimanapun, tapi tetap kondisi Trisno tak kunjung sembuh. Dalam bahasa medis, Trisno memiliki penyakit dalam yang setiap hari menggerogotinya secara perlahan. Akan tetapi, menurut penglihatan Risti yang sempat mengunjungi Trisno, ternyata Trisno sudah menjadi makanan kuntilanak itu secara perlahan-lahan. Sedikit demi sedikit darah Trisno diminum oleh kuntilanak tersebut dengan cara menyedotnya, demi untuk menambah kekuatannya. Bahkan daging Trisno sudah ia koyak dan dimakannya pula. Akan tetapi untuk penglihatan secara kasat mata, luka itu tak nampak. Hanya orang tertentu saja yang mampu melihat itu semua. Walaupun Risti mengetahui itu, Risti hanya bisa bungkam. Dalam hati kecil Risti ingin sekali mengatakan kepada orang tua Trisno, tetapi akan sangat percuma saja. Karena kedua orang Trisno masih sangat mempercayai Dewi dengan sepenuh hati. Karena masih terpedaya akan sosok Dewi. Itu yang membuat Risti tak berkutik dan tidak dapat membantu Trisno. Semakin hari, tubuh Trisno sangat mengesankan. Pengobatan medis pun seakan-akan sia-sia untuk kesembuhannya. Rasa cinta yang Dewi miliki untuk Trisno sudah tidak ada lagi. Hanya warisan Trisno lah yang sekarang diharapkan saja. Sampai suatu ketika Trisno pun tak mampu menanggung bebannya lagi. Akhirnya, Trisno pun meninggalkan dunia ini. Harta peninggalan Trisno pun jatuh ke tangan istrinya. Dan istrinya sibuk mencari kekasih baru lagi. Setelah kematian Trisno, Risti pun sudah tak sanggup membendung emosinya lagi dengan Dewi yang memakai susu kuntilanak itu. Apalagi dengan sosok kuntilanaknya sendiri yang sudah memakan banyak sekali korban. Janin-janin yang tak berdosa tak luput dari santapannya pula. Dengan kemampuan yang Risti miliki, akhirnya Risti mencoba memberanikan diri untuk berkomunikasi kepada sosok kuntilanak tersebut. Saat kuntilanak itu persis di samping Risti, tiba-tiba Risti mendapatkan gambaran tentang masa lalu yang terjadi pada kuntilanak tersebut. Bagaimana cara ia mati dan sampai menjadi sosok yang sangat jahat seperti ini.
Terkadang itu adalah kesaksian jin yang menipu manusia. Tapi Risti menangkap kisah menarik yang diceritakan oleh kuntilanak itu sebagai pelajaran hidup. Sosok kuntilanak penunggu susuk itu dulunya seorang gadis muda yang merantau di kota besar. Kita sebut saja namanya Rumina, atau bisa dipanggil dengan Rum. Dulunya Rumina adalah sosok gadis yang baik. Tapi karena kebutuhan ekonomi, keluarga Rumina pun berhutang ke sana kemari hanya untuk menghidupi keluarganya agar bisa makan. Kedua orang tua Rumina hanya sebatas pekerja kasar yang penghasilannya tak menentu. Rumina yang hanya bisa menamatkan sekolah di bangku SMP saja, akhirnya mau tidak mau membantu perekonomian keluarganya. Ia pun pergi merantau ke kota besar dan menjadi pembantu rumah tangga. Atau kita sebut saja dengan nama pembantu. Setibanya Rumina di rumah majikannya, bukan perlakuan baik yang dia dapat, malah perlakuan yang tak senonoh. Rumina pun diperkosa majikannya sendiri, sampai akhirnya ia mengandung anak majikannya sendiri. Sampai tibalah saatnya, Rumina pun pada akhirnya meminta pertanggungjawaban sang majikan bejatnya itu. Majikannya bejatnya tak terima, karena takut ketahuan dengan sang istri. Majikan bejat itu akhirnya membunuh Rumina dengan mengikatkan kain di lehernya. Lalu majikan bejat itu menariknya dengan kuat-kuat, hingga Rumina pun kesulitan untuk bernafas. Dan tanpa ditunggu lama, Rumina pun sudah tak sadarkan diri dan mati bersama sang calon bayinya. Karena takut perbuatan biadabnya itu diketahui istri dan orang-orang sekitar, majikan bejat itu akhirnya mengubur Rumina dan bayinya yang masih berada di dalam perut Rumina di halaman belakang pekarangan rumahnya tersebut, dan di atasnya ditanami tumbuhan. Sampai pada akhirnya ia pun menjadi arwah penasaran. Arwah Rumina memakai pakaian berwarna merah, seperti pakaian pada saat terakhir sebelum ajal menjemputnya. Arwah penasaran itu hanya mondar-mandir di sekitar jasadnya yang ia kubur saja. Sampai suatu ketika, sang dukun jahat menemukan arwah penasaran itu, dan akhirnya dimanfaatkan oleh dukun itu untuk berbuat kejahatan, dan mau menjadi suruhan dukun itu, dan menjadi salah satu penunggu susuk yang dipakai oleh Dewi. Semakin Rumina berbuat jahat, tubuh Rumina pun semakin menghitam. Namanya juga makhluk halus, ia pun mau bekerja dengan syarat imbalan, yaitu dengan memakan para janin itu dan suami Dewi. Walaupun seperti itu, sosok kuntilanak Rumina terkadang merasa sangat bersalah. Ia pun dikembalikan seperti dulu lagi dan ingin disempurnakan. Karena dalam hati kecilnya, ia sudah tak mau lagi menjadi budak sang dukun lagi. Dengan kemampuan Risti yang ia miliki, Risti pun menuntut Rumina untuk membaca syahadat kembali dan berpesan kepada Rumina agar tak usah takut kepada dukun itu. Ingatlah kepada Allah, karena Allah yang Maha Penyelamat. Rumina pun mengikuti Risti membaca syahadat kembali. Dan akhirnya, arwah Rumina pun bisa kembali tenang. Itulah akhir dari cerita Susu Kuntilanak. Nantikan video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.